Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok Sistem Informasi Warnet. Dengan saya sendiri Ahmad Rendra Fajaresta, dengan kawan saya Wahyu Dwi Kurniawan. Ini adalah termasuk tugas UTS dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan judul Sistem Informasi Warnet. Untuk yang pertama yaitu DFD atau disebut Data Flow Diagram. Berikut adalah DFD dari Sistem Informasi Warnet. Ini adalah DFD level 0. Kami menggunakan ada sekitar 6 tabel, yaitu tabel admin, tabel komputer, dan tabel user. Kemudian tabel privilege dan data privilege, kemudian tabel proof, dan tabel report. Untuk aktornya dalam sistem informasi warnet memiliki 3 aktor, yaitu admin, owner, dan client. Berikut adalah persebarannya. Kemudian untuk DFD level 1 kita memiliki proses login admin. Kemudian yang kedua adalah memilih PC atau komputer. Kemudian yang ketiga adalah menambahkan user, yang keempat melihat harga, yang kelima transaksi pembayaran, dan yang keenam adalah membuat laporan reporting. Untuk yang pertama, alurnya adalah admin melakukan login admin, kemudian session loginnya itu dimasukkan ke tabel admin. Kemudian yang kedua yaitu memilih PC, data diambil dari tabel komputer, dan klien memilih PC mendaftar ke admin terlebih dahulu. Kemudian menambahkan data user, kemudian admin mengambil harga dari tabel privilege yang akan dibawa ke proses selanjutnya yaitu transaksi pembayaran. Dalam transaksi pembayaran akan disimpan ke tabel proof dan akan dibuat reportingnya. Kemudian untuk DFD level 2 kami memiliki DFD level 2 pada proses 2.0 yaitu memilih PC atau memilih komputer, di mana klien mulai memilih PC dan melihat PC dari tabel komputer, kemudian admin mengaktifkan PC, mengaktifkan komputer, dan kami juga memiliki tabel level 2 di bagian proses 5.0 yaitu pembayaran. Kami memiliki 5 proses. Yang pertama yaitu mendapatkan PC, kemudian melihat data user, mengisi data user, mengambil data harga, membuat bukti pembayaran, dan membuat melihat bukti dan melakukan pembayaran. Ini termasuk report pembayaran ke klien. Kemudian kami juga memiliki DFD level 2 proses yang keenam yaitu pembuatan laporan. Yang pertama yaitu admin dan owner yang terlibat. Ada 3 tabel yang terlibat yaitu tabel admin, tabel proof, dan tabel report. Berikut proses-prosesnya ada 4. Kemudian selanjutnya yaitu ER diagram. Kami dalam diagram kami memiliki 6 tabel, yaitu yang pertama adalah tabel admin, tabel komputer, tabel user, list, dan tabel report, tabel proof, dan tabel report. Berikut adalah hubungannya. Untuk 1 itu menandakan bahwa ada satu pemeran kepada banyak peran gitu, banyak multi guna lah seperti itu. Baik, berikut adalah struktur tabelnya yang meliputi yang menjelaskan dari ERD-nya. Seperti ini, ada 6 tabel dengan beberapa atribut. Kemudian yang keempat yaitu pseudocode dan interface yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Wahyu Dwi Kurniawan. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pseudocode yang ada di PDF berikut. Yang pertama add user yang memiliki deklarasi tersebut terdiri dari
variabel cm set yang berisi session untuk login dan terus username, terus ada variabel uadd, mobile number, email, e-name, id proof, sama entry id. Untuk algoritmanya ditampung di dalam variabel query ini, menampung algoritma untuk melakukan input data ke dalam database yang terdiri dari add variable count yang dimana untuk memanggil database, terus insert into tabel user yang terdiri dari variabel-variabel yang ada di atas tadi. Selanjutnya add computer. Add computer sama halnya seperti user tadi ada cm set yang digunakan untuk memulai session, dan selanjutnya ada variabel com name, post, sama com log, sama id add. Terus algoritmanya sama halnya seperti user tadi. Terus edit komputer. Edit komputer terdiri dari EID untuk mendapatkan ID komputer yang akan diedit. Lalu isinya sama seperti add komputer tadi variabelnya. Terus query-nya sama halnya seperti add komputer tadi. Terus user interface. Berikut user interface untuk loginnya, ya, di mana berikut untuk login yang terdiri dari username, password, yang di mana kita menginputkannya. Terus user interface dashboard yang terdiri dari gambar sebagai berikut. Terus user interface reporting yang dimana nanti terdapat tabel untuk menampilkan reportnya. Selanjutnya akan dilanjut ke aplikasi yang akan diteruskan sama Fajar Esta. Oke, terima kasih Saudara Wahyu. Ini adalah sebagai contoh dari login, dashboard, dan reportingnya. Kita langsung masuk ke web dari sistem informasi warnet. Yang pertama yaitu kita akan masuk indeks untuk login. Username-nya kita membuat admin, dan passwordnya adalah tes@123. Seperti ini. Nah, berikut adalah tampilan dari dashboardnya. Kemudian dalam web SIWAR, sistem informasi warnet, kita memiliki 5 fitur. Yang 5 fitur utama yaitu dashboard, computer, user, search, dan report. Untuk komputer kita memecahnya menjadi 2 bagian yaitu ads dan minutes. Kemudian ads dalam user kita memecahnya menjadi 3 yaitu ads user, manage new user, dan view all user. Dan untuk reporting kita melihat untuk reportingnya. Oke, sesuai tanggal yang telah ditentukan. Kita coba untuk add-nya. Kita coba. Kita coba PC12. Kemudian lokasinya di balkon 1 misalnya. Dengan IP address 192.168.0.5 Kita add. Computer detail has been add. Sukses. Ini berarti menandakan sukses. Mari kita lihat tentang misalnya. Nah, ini PC kita adalah di PC12. Kemudian PC user, kita akan menambahkan user yang akan dijelaskan oleh Saudara Wahyu.
Oke, selanjutnya kita add user. Pertama inputkan Wahyu Fajares. Ini username-nya. Selanjutnya alamat pengguna komputer tadi. Terus nomor HP. Terus nomor HP. Setelah itu emailnya. Selanjutnya milih PC yang akan digunakan. Itu ID proof yang dimana ini nanti dibuat untuk invoice-nya. Terus add. Data berhasil diinputkan. Terus kita coba lihat untuk user berikut. View. Terus kita masukkan ke report untuk melihat siapa saja yang menggunakan komputer di beberapa tanggal yang telah dipilih. Oke, baik. Di sini kami mencoba untuk mengambil mulai laporan dari 2020 mungkin ya. Kita ambil 1 tahun yang lalu pada bulan sekarang sama saja 27. Oke, kita ambil 1 tahun yang lalu, mulai dari 1 tahun yang lalu. Siapa saja yang pernah datang ke warnet ini. Nah, ternyata yang pernah datang ke warnet tersebut, warnet kami ada 5 orang, 5 user, termasuk baru saja yang telah kita masukkan. Di sini ada Wahyu Fajares Dwi. Kita view detail, ternyata masih berjalan karena belum saya matikan tadi. Oke, ini jika kita mematikan, maka kita langsung update Fajaresta. Kita lakukan remark di sini adalah check out. Kita coba saja check out. Kemudian fee-nya kita coba berapa ya? 1 jam 3.000 misalnya. Habis 1 jam ini check out aja. Ini juga check out selesai remarknya. Oke, kita update berhasil. Kemudian kita lihat lagi di bagian report. Oke, kita lihat selama 1 tahun terakhir. Yaitu tanggal 27 November tahun 2020 dan sampai 7 November 2021. Nah, ini Wahyu Fajares Dwi, mari kita lihat lagi. Nah, di sini remarknya check out selesai, out time selesai, kemudian view-nya 3.000. Nah, berarti semua database-nya tersambung dan web tersebut berjalan dengan sesuai semestinya dan semoga bermanfaat. Oke. Berikutnya kita jika selesai maka kita akan melakukan logout. Nah, maka kita akan kembali ke tampilan indeks. Dengan logout web tersebut, maka berakhirlah dari presentasi kita pada hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Saya Ahmad Rendra Fajaresta bersama kawan saya Wahyu Dwi Kurniawan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.